Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yunita Safika, NIM 19121156, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Keperawatan HIV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan risiko infeksi HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu kita masuk pada pengertian. Yang mana pengertian HIV adalah virus yang bekerja menghancurkan sel-sel imun yang memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi dan penyakit, yakni sel CD4 yang merupakan bagian dari limfosit sel T. Bagian dari leukosit, infeksi virus HIV ini akan menyebabkan melemahnya sistem imun hingga menjadi acquired immune deficiency syndrome atau AIDS. Kemudian, HIV atau Human Immunodeficient Virus ini dimulai dari transmisi virus ke dalam tubuh. HIV ditransmisikan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, bisa melalui darah, ASI, semen vagina. Kemudian biasanya melalui perilaku yang berisiko. Agen infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang terdiri dari dua tipe, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Yang mana HIV 1 misalnya banyaknya kasus infeksi. Yang kedua, HIV 2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada gejala HIV atau AIDS, yang mana tahap 1 infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibiotik untuk melawan virus HIV, seperti yang dimulai dari demam, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi otot, sakit kepala, sakit perut, kemudian tenggorokan dan bersariawan pada mulut. Selanjutnya tahap laten yang kedua yaitu bervariasi. Berat badan turun, yaitu berat badan turun. Yang kedua berkeringat di malam hari. Yang ketiga diare. Yang keempat mual dan muntah. Yang kelima ada hyperzoster. Yang keenam perkembangan kelenjar getah bening dari getah bening dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada penyebab HIV. Penyebab HIV bisa disebabkan oleh yang mana berhubungan seksual. Yang kedua dari pemberian suntik nafzah. Yang ketiga penyalahgunaan narkotika melalui suntik. Selanjutnya kita masuk pada faktor resiko dari pengidap HIV HIV atau AIDS. Yang pertama, hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, menderita infeksi penularan seksual. Yang ketiga, berbagai suntikan nafzah, umumnya berbagai karem suntik dari penggunaan narkoba pada laki-laki. Selanjutnya, orang yang terkena infeksi penyakit seksual yang mana melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Baiklah, di sini saya mendapatkan ide ketika HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita dengan sangat merusak, bahwa tubuh akan mengalami sindrom defisiensi imun, dan keadaan sistem kekebalan ini disebut AIDS, yang mana CD4 atau limfosit sangat penting, jenis sel dari sistem kekebalan tubuh, dan CD4 hanya dapat mengacu pada jenis protein melalui membran sel-sel dalam tubuh. Dalam perkembangan dari infeksi HIV menjadi AIDS, bahwa HIV secara istimewa menginfeksikan sel CD4 ini dari sistem kekebalan tubuh manusia. Dan di sini mengapa terlihat sangat buruk pada sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu karena sel CD4 ini juga disebut sel T, yaitu pembantu, dapat memainkan peran besar
dalam memberi kekuatan pada sel atau kekebalan tubuh lainnya untuk datang dan menghancurkan setiap partikel infeksi dari virus HIV yang dapat ditemukan dalam tubuh manusia yang terkena pengidap HIV. Apabila seseorang terkena infeksi HIV, maka antibodi akan dapat membantu untuk menghancurkan partikel virus yang ada pada dalam tubuhnya, yaitu dengan kita dapat mengurangi virus bulk dalam aliran darah karena sistem kekebalan tubuh manusia mulai terkontrol tingkat virus sampai batas tertentu, dan itu memberi sel CD4 kita kesempatan untuk pulih dari infeksi virus HIV. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering terdengar, bagaimana perasaan seseorang yang selama ini terkena virus HIV yang sangat besar, yaitu salah satu faktor risikonya yaitu merasakan sakit pada dalam tubuhnya, kemudian merasa flu yang terburuk dalam dirinya selama berbulan-bulan. Infeksi HIV ini dan penyakit mirip flu yang dapat dialami orang-orang tersebut yaitu sindrom HIV akut yang dinamakannya, dan dapat menyebabkan dari banyak gejala, bahwa ketika sel-sel sistem kekebalan menjadi sangat berakibat buruk pada tubuh manusia yang terkena pengidap HIV, yang mana sistem kekebalan tubuh tidak bisa membantu HIV meskipun kita memilikinya antibodi yang kuat, seperti pemberian obat kepada orang yang pengidap HIV tentu saja tidak akan bisa melakukan penanggulangannya dari pengidap HIV tersebut. Yang dari orang yang terkena pengidap HIV, yang mana HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan sangat merusak, bahwa orang yang terkena HIV mengalami sindrom defisiensi imun, dan ini dapat menempatkan suatu keadaan gagal sistem kegagalan dalam tubuhnya, serta infeksi yang paling dalam, dan keadaan sistem ini disebut AIDS. Jenis sel dari sistem kekebalan dari CD4 hanya mengacu pada jenis protein melalui membran sel. Dari video tersebut dapat mencantumkan bahwa banyak cara yang paling umum terjadinya HIV di dunia ini, yaitu disebabkan oleh yang pertama, berhubungan seks dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom, maka virus itu sangat cepat masuk ke dalam sel darah putih bagian tubuh perempuan. Yang kedua, orang yang melakukan transfusi darah. HIV di Indonesia dimulai dari hubungan seks, yaitu di Indonesia pada kasus tahun 2016, 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian 800 di Afrika Selatan. Dan yang kedua, pada tahun 2017 Januari, lebih dari 10.000 orang yang menderita penyakit HIV yang dapat disebabkan semakin meningkatnya, yaitu dari penyebaran infeksi HIV dengan memakai narkotika suntik nafsa. Kemudian, saya dapat menyimpulkan dari video yang saya tonton, yaitu video yang pertama, saya tonton bahwa ada seorang anak remaja yang pada itu masih sekolah SMP, dia menggunakan narkoba dari kurang percaya dirinya, lalu dia mencoba melakukan narkoba selama lebih kurang 7 tahun, melalui jarum suntik nafsa. Lalu pada tahun 2000, dia dinyatakan terkena HIV.
Kemudian pada tahun 2003 remaja tersebut tinggal di dalam rumah yang tertutup, dan di sana dia dapat mengembangkan dunianya untuk berolahraga dan kemudian melakukan komunitas yang didirikannya untuk melakukan pencegahan HIV tersebut. Yang kedua, dari video yang kedua, di sini seorang ibu rumah tangga tertular penularan virus HIV dari almarhum suaminya. Risiko dari penularan virus HIV ini dapat membuat kegagalan hidup pada diri ibu tersebut. Jadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa memiliki penyakit mematikan bukan hanya dari sekelompok pengidap HIV, namun juga bisa dari seorang pengidap narkoba jarum suntik nafsa yang dapat menimbulkan berisiko